Waalaikumsalam. Apa nih Bu? Sehat? Sebentar Pak. Ya, Sehat, Pak. sehat. Bu sehat kan? Mengajar ya pagi? Mengajar Pak. Ada pendekatan yang kita pakai. Pendekatan apa yang Pak pakai? Bapak diskusi lining, kemudian ada window shopping, kemudian ada diskusi. Iya. Bu? Sama Pak diskusi, kemudian investigasi grup. Saya tertulis dalam RPP Bu. Iya. Iya, ada Pak. Itu Pak, diskusi. Ya ada. Coba lihat Pak. Ini Pak. Itu model yang terbaru Pak, kampasnya. Sesuai dengan abad ke-24. Iya, Abad ke-21. Iya, baru satu yang diberikan kemarin, MGP. Iya. Ini desain pembicaranya Bu. Iya Pak. Siswa betul. Mana yang menggambarkan Pak dan Ibu tentang pembelajaran abad ke-21 kan ada Iya. penguatan pendidikan karakter. Mana yang mengarah pada penguatan pendidikan karakter pada Pendidikan karakter Pak. Yang pertama waktu kan ada yang FPP Pak dan Bapak ini. ya dalam menampilkan video di situ siswa mengamati. Dari pengamatan itu siswa nanti kita lihat karakternya itu Pak. Kemudian cara menjawabnya, cara menjelaskannya gitu. Dari video yang diamatinya gitu. Di waktunya berapa menit nih Pak? Waktunya kalau sekarang kan 30 menit kita Pak, masalah Covid, masalah Akan waktu 60 menit. iya 60 menit. Kalau saya 3 jam pelajaran itu 30 per 3 aja 90 menit. Sekarang ini kan 1 jam pelajaran itu 60 menit. Ini yang supervisi besok mulai dari pembukaan Iya, sampai Pak. penilaian. Iya, iya. Oke, Pak. Jadi tolong Pak dan Ibu, Bapak mengkoreksi dari Pak dan Ibu. Oke Pak. Jadi Pak. Sesuaikan dengan jam yang tersedia. Iya Pak. Sesuai dengan abad ke-21. Iya Pak. Ini saya Pak. SPP itu sesuai dengan SK Dirjen nomor 5164. Mas Kenapa? Ini Bu dengan poin-poin ya. Iya, pakai paper. Jadi ini Ibu tayangkan besok lewat fokus. Iya Pak. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan sasaran ya tuang dalam SKJ. Iya. Oke Pak. Seperti itulah Pak dan Ibu. Kita kapan kita mengajar itu sesuaikan ya Pak kita sendiri. Ya Pak. Kita tolong RPP kita dilengkapi dengan mestinya. Jadi mungkin kita kurang belum mengatasi sekalian memang Pak di boleh itu nanti akan dilampirkan Pak dan Ibu mengajar dengan sukses. Nah, besok kita lanjutkan. Cuman besok Pak, boleh nggak kira-kira Pak? Ini kan kita KI4, sementara mereka kan sudah diajarkan atau sudah mendapatkan materi KI3 pengetahuan, sekarang praktek. Boleh nggak Pak kira-kira sebelum kita ke KI4 praktek, kita pretest dulu kira-kira boleh nggak Pak? Persepsi terserah. Saya itu masuknya nanti di persepsi Pak. Tes persepsinya Ya, atau persepsi. dengan menyambungkan pelajaran lama dengan pelajaran luar. Kalau itu memang tapi dalam bentuk yang Ibu tulis pretest. di sini Pretestnya, pretest. ya, Ya, persepsinya dalam bentuk pretest. Nggak masalah. Boleh ya Pak? Ya? boleh, nggak masalah. Jelas saya melihat Bapak dan Ibu mengajar besok dari awal sampai akhir sejam. Oke Pak. Bu, Ya, siap Pak. besok kira-kira jam berapa Bu? Kalau saya jam ke-3, 4, 5, 6 Pak, jam 9 Pak. Ready?
jam 7.89 Pak. Iya. Jam 3.45. FPP lepas tetap sesuai dengan yang ditetapkan. Memang FPP ini ada yang baku, cuma kita harus mengarah. Kita akan kena apa? Satu, ada sana pendidikan karakter, kemudian ada sana dalam negeri kita budaya literasi, berpikir kritis. Jadi anak-anak ini tidak dihalang-halangi lagi itu berpikir kritis, cuma terbatas. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan yang Ibu buat, Bapak minta lagi dalam prakteknya sesuai atau tidak dengan SPP yang tadi. Terima kasih. Iya Pak. Ya Pak, ya terima kasih Pak. Permisi Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bila Anda semuanya, Bapak perkenalkan, hari ini kita belajar dikunjungi oleh Bapak Kepala dalam rangka supervisi mengajar di kelas 10 IPA 1 ada pelajaran ekonomi. Baiklah, Anda semuanya silakan duduk. Baiklah Anda, Bapak informasikan kebetulan Bapak mengajar hari ini pakai masker supaya enaknya Bapak menyampaikan bahasa Bapak mungkin supaya agak jelas. Bapak buka aja masker, boleh kan? Boleh. Baiklah Anda semuanya sudah siap belajar? Siap. Tidak ada lagi yang terlambat kan? Tidak. Ya. Jadi Anda usahakan ya jangan sampai terlambat untuk masuk sekolah. Ya. Kalau terlambat siapa yang rugi? Kita. Ya, kamu harus tahu rugi dan untungnya ya. Kalau terlambat kamu rugi, kalau tidak terlambat mungkin ada untung. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran ekonomi. Konsep belajar ekonomi itu adalah tahu dengan untung gitu ya. Oke. Bila untuk memulai bila kita mulai dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, pada pagi hari ini kita kembali ya melaksanakan belajar ekonomi sebagaimana biasanya ya. Untuk belajar ini lebih hikmahnya supaya Anda setelah belajar nantinya dapat ilmu yang bermanfaat, bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca doa. Silakan Anda semuanya. Ista'id qabla nahnu nata'allam hayya naqra ad-du'a. Ad-du'a nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iqra as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda untuk menghemat waktu masalah kehadiran saja ketua kelas siapa yang hadir? Alhamdulillah semuanya hadir berada di tempat di kelas Pak. Ya, amin ya, syukur alhamdulillah ya. Berarti Anda kalau Bapak lihat hari ini cukup bagus ya. Iya Pak. Sebaiknya untuk datang seperti itu juga. Motivasi cara belajarnya giat ya. Siapa lagi tidak kita yang akan menentukan diri kita ya. Nasib kita itu kita yang akan menentukan. Ya kemana kita mau jadi apa kita harus seperti itu ya. Apalagi dalam pembelajaran ekonomi nanti kita lihat ya. Mungkin Anda selama ini sudah belajar ekonomi yang sebenarnya konsep ekonomi apa yang sebenarnya. Oke? Nah, baiklah Anda semuanya pada pagi hari ini ya kita lihat. Hari ini kita mungkin materi yang baru. Sebelumnya kita lihat dulu materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, salah Bapak, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang masalah kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Nah,
Siapa Ananda yang bisa menjelaskan kembali materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Itu masalah berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang masalah pengertian kegiatan ekonomi itu apa itu? Anak Pak. Ah. Oke, menurut pemahaman saya kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berurusan dengan keuangan atau keekonomian, Pak. Lebih ringkasnya. Jadi menurut Waldan, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan. Oke. Masih bagus. Masih ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan yang lainnya. Siapa? Zawa? Saya, Pak. Iya, silakan Zawa. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Ya, untuk konsepnya di Zawa adalah mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhannya. Siapa lagi? Masih ada lagi. Saya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mesha Hania. Menurut pemahaman saya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Mantap ya, semuanya bagus jawabannya. Tapi yang lebih sempurna adalah mensa. Di mana salahnya tadi? Di mana kekurangan tadi? Apapun aktivitas yang kita lakukan dalam sehari, berburu kita, ke sawah kita, sebagai petani kita, sebagai nelayan kita, sebagai guru kita, itu apapun kegiatan yang kita lakukan, ya apapun jenis kegiatannya, bukan satu jadi keuntungan saja, tidak. Apapun yang kita lakukan dalam kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu namanya kegiatan ekonomi. Oke, kita kasih pos ya Pak ya. Nanti Bapak menginginkan setiap belajar Anda harus memberikan semangat. Nanti ya itu setiap menjawab, setiap memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan itu ada nilainya, nilai partisipasi ya. Nilai Ananda itu bukan nilai dari apa saja, enggak, bukan dari UH saja, tidak ya. Nilai semangat belajar, kehadiran, tempat waktu semua itu ada nilai. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Materi kita pada hari ini adalah KD 3.3 tentang menganalisis peran pelaku ekonomi dalam ekonomi. Ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah bagaimana Ananda nanti setelah belajar yang sekarang ini, Ananda bisa menjelaskan tentang pengertian tentang pelaku ekonomi tadi kegiatan, sekarang pelaku dari kegiatan itu muncul pelaku. Kegiatan ini produksi siapa pelakunya? Kemudian konsumsi siapa pelakunya? Kemudian distribusi siapa pelakunya? Itu maksudnya yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini ya kan tentang macam-macam pelaku ekonomi. Ekonomi siapa saja yang termasuk pelaku ekonomi? Apakah Ananda semuanya termasuk pelaku ekonomi? Atau Bapak termasuk pelaku ekonomi? Pemerintah termasuk pelaku ekonomi? Perusahaan termasuk ekonomi? Nanti kamu bedakan yang mana yang termasuk pelaku ekonomi. Kemudian menjelaskan hubungan pelaku ekonomi. Oke. Dan metode yang Bapak ajarkan adalah metode diskusi. Nanti ada aturan untuk diskusi. Ya, diskusi itu jangan nanti menjadi fardu kifayah. Tentu fardu kifayah. Tahu. Ya, itu penyakit diskusi seperti itu, satu orang yang membuat selesai yang lainnya. Jadi penilaian kita adalah penilaian nanti diskusi ya. Mungkin Ananda semuanya sudah mencoba belajar dengan sistem diskusi. Tapi Bapak lihat diskusi itu banyak yang fardu kifayah. Kalau Bapak enggak, Bapak ajarkan semuanya, nanti ada belangko penilaiannya ya. Belangko penilaian tentang masalah diskusi. Apa penilaian yang Bapak lakukan nanti dalam diskusi? Pertama, Anda menilai partisipasi dalam diskusi. Tahu kan partisipasi? Bertanya, menjawab, menjelaskan, bekerja sama. Oke, itu ada nanti. Hasil LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada lembar kerja kamu isi, nanti kamu tampilkan satu orang per kelompok, tampilkan semuanya bisa menanggapi gitu ya. Oke. Kemudian sikap, apa sikap itu? Sudah jelas sikap, cara berbicara, untuk diskusi, cara bekerja, cara menyampaikan, etika kamu dan lokal itu termasuk nilai sikap. Kemudian tes akhir PBM, bisa nanti kita mereview materi yang telah pelajari, kita buat tesnya. Apa materi yang kita pelajari ini? Itu tidak banyak, nanti nggak ada soal. Oke. Ulangi.
Ya, oke, betul. Berhubung dengan materi yang Bapak sampaikan pada pembicaraan awal tadi ya, tema kita itu perusahaan apa namanya itu? Perusahaan rokok ya. Nah, kira-kira siapa yang menurut Anda yang bisa bercerita ya terkait dengan materi kita ya? Nah, video apa tuh? Ya, mengapa? Apa yang harus dilakukan oleh orang itu gitu? Atau membuat rokok saja atau gimana? Silakan sampaikan. Ya. Baiklah Pak, yang menurut sesuai video yang tersebut itu adalah menjelaskan tentang pembuatan rokok di pabrik rokok. Jadi pelaku ekonomi yang terdapat di sana itu adalah pelaku produktor atau orang yang memproduksi. Orang yang memproduksi itu berupa seperti dalam video tersebut itu adalah buruh pabrik yang sedang membuat rokok untuk akan didistribusikan kepada konsumen agar konsumen bisa menikmati hasil produk tersebut. Begitu Pak yang saya Iya. simpulkan Pak. Ya, itu jawaban Ibadan. Bidan ya? Ya Pak. Bidan. Itu katanya pabrik rokok. Di sana pabrik rokok ada tenaga kerja. Ya, kemudian ada lagi untuk bahan baku yang digunakan gitu ya. Nah, apalagi yang bisa dilihat di situ? Berhubung dengan perilaku ekonomi, semua itu sudah tergambar di sana di pabrik rokok tuh. Perilaku tidak ada konsumen, tidak ada rokok. Kita konsumen, jadi konsumen kamu juga termasuk pelaku ekonomi konsumen sebagai pemakai. Apalagi situ yang bisa melihat orang bekerja, tenaga kerja, ya tenaga kerja termasuk juga dalam kelompok bagian dari konsumen, ya faktor produksi daripada konsumen menjual tenaganya. Kalau kamu menjual tenaga kerja, apa yang kamu terima? Atas jasanya. Nah, kamu nanti jadi apa? Jadi pekerja atau jadi pengusaha atau sebagai pemilik rokok? Jadi apa? Ingin tenaga kerja? Kamu? Jadi pengusaha ya. Jangan bercita sebagai jadi tenaga kerja. Nah, jadi belajar supaya jadi pengusaha. Kalau belajar ekonomi cita-cita jadi pengusaha ya. Bagaimana kita bisa mempekerjakan orang yang kita mencari kerja dengan orang. Kita bisa bekerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Ada lagi yang bisa kita lihat itu. Pertama pelaku usaha konsumen, kemudian pabrik rokok yang punyanya orangnya itu namanya pengusaha atau martabat produsen atau produsennya. Ya, ada dua tuh tergambar itu. Apalagi itu? Ya. Distribusi itu kerjanya dari konsumen nanti mendistribusikan kepada konsumen. Kemudian apa lagi? Ada nggak kaitan dengan pemerintah? Ada nggak kaitan dengan masyarakat negeri? Ada. Dari gambar tersebut sudah bisa kita lihat tentang judul atau materi Bapak sampaikan tentang pelaku ekonomi. Nah, untuk lebih apanya, coba kamu duduk berkelompok, ya.
Nah, sudah bisa dipahami sedikit dulu mengenai pelaku ekonomi? Berapa jenisnya? Nanti ini sudah ada Bapak buatkan. Yang pertama tadi ada rumah tangga konsumen, marga konsumsi, rumah tangga konsumen ya kerjanya mengkonsumsi, menerima upah, mengeluarkan tenaga kerja, kemudian apa lagi? Menjual tenaga kerja, menjual faktor fusi itu namanya. Nanti kamu bisa menambahkan. Kemudian ada lagi ya rumah tangga perusahaan, ya. Kemudian ada lagi rumah tangga pemerintah, kemudian ada lagi rumah tangga luar negeri. Jadi berapa macam pelaku ekonomi itu? 4. Nah, untuk lebih apanya materi itu gak sekarang lebih besar. Bapak dan menyampaikan, coba nanti kamu duduk berkelompok, ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, cepatlah bergerak. Dengan cepat. Oke. Cara kerjanya itu ada LKPD, ya. Paham LKPD? Itu supaya cepat sesuai dengan waktunya. Boleh kamu bantu dengan kertas lain, nanti pindahkan. Nomor 1 ada yang membuat, nomor 2 ada yang membuat, nomor 3 yang membuat. Mana yang lebih cepat? Bisa dipahami? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hah? Ya. Iya, jawab di situ langsung ya, jawab di situ langsung. Kalau perhatikan, jawabannya itu langsung. Kemudian boleh membantu menjawabnya dengan kertas lain dulu sementara. Ya, maksudnya apa? Nomor 1 tulis, kemudian nomor 2 ditulis lagi kertas lain. Ya. Nah, Bapak kasih waktunya cuma 10 menit paling lama. Ya, usahakan cepat dengan cara mengaturnya. Nama kelompok kamu buat boleh di belakang, ya, kalau 1 lembar. Dan nama kelompok nanti terakhir. Isi dulu. Cuma itu membantu buku aja, itu konsepnya itu. Ya, masa buku kamu tulis panjang lah. Yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kita pelaku ekonomi itu kan ada rumah tangga, keluarga atau konsumen. Perannya itu salah satunya sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Apa itu maksudnya pemasok atau pemilik faktor produksi itu, Pak? Masya ya, mantap ya. Kita sebagai pemilik faktor produksi, kita kasih dulu yang pertanyaan plusnya dulu. Paham ya? Kamu sebagai konsumen, kita memiliki faktor produksi. Bapak sebagai konsumen nih, milik produksi. Bapak bekerja sebagai apa? Saya bekerja sini. Apa konsep produksinya? Jasa. Yang saya jual jasa atau tenaga saya terima upah atau gaji. Ya, keahlian atau gaji. Ya, itu satunya. Yang pertama adalah faktor produksi. Saya punya tanah, saya sewakan untuk perusahaan, bekerja orang sana. Itu apa namanya? Faktor produksi. Sumber daya alam. Kalau kita sewakan, apa nama balas jasa produksi yang kita terima? Adalah sewa atau RN itu ya. Yang kedua produksi tenaga kerja, upah kita terima. Kalau keahlian, keuntungan kita punya. Kalau modal, ada laba yang kita punya. Ada 4 faktor produksi. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan si Misha, ada 4 faktor produksi. Siapa yang punya? Konsumen. Siapa yang memakai? Produsen. Siapa yang membayar kepada konsumen? Membayar faktor produksi? Produsen. Jadi produsen membayar produksi. Kamu membayar apa kepada perusahaan? Pajak kepada perusahaan. Kamu sebagai konsumen apa? Apa yang kamu harapkan dari perusahaan? Barang dan jasa. Yang membayar gaji siapa? Perusahaan. Yang menjual jasa siapa? Konsumen. Yang membayar jasa faktor produksi siapa?
Yang menjual, yang membayar. Kita jual kontribusi kita jual tenaga kita, ahli kita. Siapa yang membayar? Produsen atau perusahaan dan tenaga besar. Nah, oke. Mantap ya. Siapa bisa? Berarti ada lagi dan? Saya tanya Pak. Pak, dalam siklus ekonomi Pak, jika tidak ada RTK atau rumah tangga konsumen, apakah masih bisa menjalankan siklus ekonomi Pak atau kegiatan ekonomi Pak? Wah. Ya saya bertanya, masih bisa berjalankah siklus ekonomi atau kegiatan ekonomi tersebut Pak? Kenapa ya bisa pertanyaan itu dapat? Saya memikirkan Pak. Memikirkan. Karena kan Bingung. Iya. Ya nanti itu pertanyaannya Bapak-Bapak untuk refleksi nanti. Ya tapi oke lah. Salah satunya yang kalau tidak ada, misal kita dengan perusahaan. Oh perusahaan aku tidak ada konsumen bisa. Tidak. Tenaga kerja kalau tidak ada perusahaan bisa jalan. Tidak. Kalau tidak ada kalian bisa berjalan. Tidak. Itu baru apalagi rumah tangga konsumen dengan pemerintah. Pemerintah tuh butuh perusahaan, perusahaan butuh pemerintah. Tidak bisa perusahaan itu berdiri sendiri, ya saling menguntungkan. Berdiri sendiri itu namanya perusahaan ilegal. Pemerintah kita dengan luar negeri juga itu, luar negeri dengan pemerintah kita juga seperti itu, luar negeri dengan konsumen juga seperti itu. Kita sebagai konsumen luar negeri kan, apa contoh kamu sebagai Ananda sebagai konsumen luar negeri? Belanja secara online ke luar negeri, kita konsumen luar negeri. Masuk nak uang ke luar negeri? Masuk. Jadi ada harus barang. Itu namanya siklus pelaku ekonomi ya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada ya? Ya. Nah, jadi Ananda tadi sudah Bapak simpulkan ya materi ini tadi sudah Bapak simpulkan, sudah selesai. Yang bertanya sudah Bapak jawab, sudah oke semuanya. Nanti kita masuk masalah sistem ekonomi lagi, sistem ekonomi ya, sistem ekonomi. Nah, ya sebelumnya selesai Bapak ingin mencoba dulu menjawab, berefleksi ya dengan apa Ananda. Sejauh mana Anda bisa memahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Ini lagi Bapak kasihkan dua per kelompok evaluasi terhadap Bapak. Bang, ya lihat ini nanti. Ya, dilihat nanti. Good, dengar dulu. Lihat nanti. Kalau Bapak di sini nilainya 1, sangat baik. Kalau kurang baik Bapak ngajar kasih yang keempat. Kalau baik Bapak ngajar dia kasih 1. Jujur. Ya, di mana salah Bapak? Tepat waktunya, medianya, cara menyampaikannya, cara menjawabnya, silakan nanti kamu jawab, memberikan tanggapan sama saya. Oke, tidak ada intervensinya. Oke, Bapak selalu seperti itu. Di sini baru alhamdulillah ada perubahan karena ada kurikulum abad 21 ya, abad 21 gitu. Kalau Bapak mengajar nulis selalu di prinsip seperti ini. Oke, nah ini. Cara kerjanya kamu tulis di sini nanti yang bagian depan. Setiap kamu menulis, tidak ada yang bertanya. Ya, depannya. Nah, bagus kan? Cepat. Kumpulkan satu orang yang bergerak cuma apa? Satu orang yang bergerak. Nanti mengumpulkannya. Nah, itu kan. Coba ulangi kembali. Iya pas, kenapa ya? Kamu nangol Pak jelaskan. Pas dengan pertanyaan saya, tidak apa-apa itu. Cuma Pak refleksi, ingat tidak? Terpahami tidak kamu yang Pak sampaikan? Coba, ya bisa dipahami cepat. Waktunya Pak kasih 2 menit, kumpulkan masing-masing satu orang. Tempel di dinding. Apa? Soalnya, perlu besar ini. Tuh, ya. Cuma Bapak antara pelaku ekonomi, pelaku tidak ada. Contohnya antara pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan, ya perusahaan dengan
rumah tangga konsumen. Ya, rumah tangga berusaha dengan tambah ini rumah tangga berusaha dengan pelaku ekonomi konsumen ya. Nah, ya. Silakan jawab cepat. Di situ, Pak. Iya, tulis. Nanti tempelkan satu orang yang membutuhkan. Ya, tulis. Nggak ada yang bertanya dulu, nggak ada bertanya dulu. Nggak ada yang bertanya. Jawab sendiri. Ya. Contohnya pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumen ya. Itu lupa Pak tambah sengaja soalnya rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumen. Nah, jadi Ananda tadi sudah Bapak simpulkan ya materi ini tadi sudah Bapak simpulkan, sudah selesai. Yang bertanya sudah Bapak jawab, sudah oke semuanya. Nanti kita masuk masalah sistem ekonomi lagi, sistem ekonomi ya, sistem ekonomi. Nah, ya sebelumnya selesai Bapak ingin mencoba dulu menjawab refleksi ya dengan apa Ananda. Sejauh mana Anda bisa memahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Ini lagi Bapak kasihkan dua per kelompok evaluasi terhadap Bapak. Pak, ya lihat ini nanti. Ya, lihat nanti. Kalau Bapak di sini nilainya 1, sangat baik. Kalau kurang baik Bapak ngajar kasih yang keempat. Kalau baik Bapak ngajar dia kasih 1. Jujur. Ya, di mana salah Bapak? Tepat waktunya, medianya, cara menyampaikannya, cara menjawabnya, silakan nanti kemudian jawab, memberikan tanggapan sama saya. Oke, tidak ada intervensinya. Oke, Bapak selalu seperti itu. Di sini baru alhamdulillah ada perubahan karena ada kurikulum abad 21 ya, abad 21 gitu. Kalau Bapak mengajar dia selalu di prinsip seperti ini. Oke, nah ini cara kerjanya kamu tulis di sini nanti yang bagian depan. Setiap kamu menulis, tidak ada yang bertanya. Cepat. Pahami tidak kamu yang sampaikan? Coba, ya bisa dipahami cepat. Waktunya Pak kasih 2 menit kumpulkan masing-masing 1 orang. Tempel di dinding. Apa? Soalnya, perlu besar tuh. Ya, cuma Bapak antara pelaku ekonomi, pelaku tidak ada contohnya antara pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan, ya perusahaan dengan rumah tangga konsumen. Ya, rumah tangga perusahaan dengan tambah ini rumah tangga perusahaan dengan pelaku ekonomi konsumen ya. Nah, ya. Silakan jawab cepat. Di situ, Pak. Iya, tulis. Nanti tempelkan satu orang yang membutuhkan. Ya, tulis. Pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumen ya. Itu lupa Pak tambah sengaja soalnya rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga konsumen. Pak kalau nak tahu. Iya. Cepat. Bidan, ya kumpulkan bidan. Itu lagi mulai. Nah. Nah, nggak ada lagi, siap dan buka semuanya. Dan disebut di ini Pak Uto nih. Mungkin pertanyaan Bapak buat, ya Bapak lihat di sini jawaban dulu. Ya, di sini ini jika dalam keadaan ekonomi tidak ada rumah tangga perusahaan maka kita ekonomi tidak akan berjalan. Iya seperti itu. Ya. Ya. Kemudian Risma, menurut saya jika dalam kegiatan ekonomi tidak ada STP dan NK maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian Risma, menurut saya jika dalam kegiatan ekonomi tidak ada STP dan NK maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik. Karena jika STP tidak ada maka tidak akan ada yang dapat dikonsumsi. Bagus. Ya. Jawab, jika tidak ada pelaku ekonomi maka kegiatan produksi konsumsi
dan distribusi tidak dapat dijalankan. Hampir jawabannya mungkin materi kita, pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mungkin sampai di situ. Mudah-mudahan yang apa yang Ananda sampaikan, yang Ananda pelajari hari ini, yang Bapak sampaikan bermanfaat dan dapat ilmunya bagi Ananda. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, kita sudahi dengan membacakan doa penutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih Ananda. Mohon maaf kiranya kalau kurang berkenan Bapak nyampaikan, dan Bapak sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, mungkin Bapak pada pagi hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan ya pada pertemuan hari ini ya, pada materi pembelajaran ekonomi. Jadi Bapak nyampaikan kalau ada kekurangan yang Bapak sampaikan, apapun yang jenisnya, baik materi apapunnya, saya menyampaikan mohon maaf kepada Anda semuanya dan juga terima kasih kepada Anda semuanya ya. Dan kami Bapak dengan Bapak Kepala yang mensupervisi kami di sini kelas 10 IPA 1, mohon pamit kepada Anda semuanya. Terima kasih kepada Anda dan Bapak sudahi kembali membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Jadi Pak Edi, mohon tolong saya. Iya, oke Pak. Oke Pak. Ya, tadi Pak. Oke, bagus. Oke Pak. Ya. Nah, selamat. Terima kasih Pak. Bagus. Pelaksanaan PPN-nya. Cuma ada beberapa versi tadi. Ya Pak. Pertama sebelum belajar program pelajaran Ya. di buku pelajaran ini sudah bagus, cuma ada yang harus diperbaiki. Kita yang pertama tentang materi pembelajaran, Ya. seharusnya dituliskan yang poin-poinnya Dalam RPP Pak. ya dalam RPP tentang materi pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran akan diskusi. Iya Pak. Demonstrasi, kalkulasi lah. Tambah ya, diskusi, tambah demonstrasi, dan kalkulasi. Tidak mungkin dengan apa saja diskusi. ada demonstrasinya ya. Demonstrasi kan. Demonstrasi. Kemudian pembagian kelompok diskusi. Berapa kelompok diskusi itu dijelaskan. Terus strategi pembelajaran. Oh, bagiannya Pak. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran juga di RPP belum tercermin tentang bagaimana pelajaran abad 21 itu pendekatannya kalau itu tentang literasinya ini tercermin ya Pak di RPP-nya. Jadi penjelasan juga pelajaran sudah. Yang di sini Pak, di abad ke-21 itu tercermin dalam kegiatan pembelajarannya Pak. Kegiatan pembelajaran tapi ada tercermin dalam RPP-nya. RPP-nya hanya tentang literasi saja. Iya. Apa tuh Pak contohnya Pak ya? Bisa dibuatkan RPP hubungan literasi itu atau Tentang cara penilaiannya? berpikir siswa. Cara berpikir siswa. Kan ada tanya jawabnya itu kan. Belum menampakkan itu. Oh itu dalam RPP, padahal dalam pelaksanaan sudah ya Pak ya. Kalau dalam RPP cara berpikir siswa ini dalam Kemudian RPP. dalam pelaksanaan kayak gini. Ya. Mohon kita tindak lanjuti pendatangnya. Sebelum masuk kelas, kurang memperhatikan lingkungan. Yang kita lihat tadi itu kan sampah di got-gotnya macam.
FEB rugi. Namanya dinilai Pak. Anda dapat Enggak rugi ya. Itu terus lagi itu laksanakan seperti itu. Kita masuk SKP itu demo sebentar kegiatan kini itu mau malas tutup visi guru yang negeri tidak bisa guru yang lain Ini seperti dulu kan visi ya Pak ya. kemudian mengucapkan salam berulang-ulang 20 kali Terakhir. ya. Masuk sudah mengucapkan salam karena ada pengucapan salam Kalau membuka pelajaran Pak, enggak terlalu lagi keluar masuk tadi lah langsung aja dong. Itu saja salamnya. kemudian dalam kelas kurang menguasai nama siswa itu adalah pertanyaan Itulah Pak. mahasiswa Kebetulan tidak disebutkan setelah sampai apa kan banyak kemarin kan. disebutkan Itu kelemahannya ya. Sibukan sama siswa yang bertanya Pak ya. Zahwa silakan ya. Zahwa silakan berarti waktu memang saya enak Iya. saya tak pernah Yang mana tahu ya. mana kali TV Itulah Mas. Kemarin saya ngajarnya kan banyak kan di saya ngajar 12 sama 11. kemudian bahas SOP dalam masuk kelas ucapan salam SOP kan Mas Mando minta doakan belum ada SOP masuk kelas Ditulis di buku kelas. guru tidak boleh memakai HP kemudian mempermainkan HP macam kecuali dalam untuk mengajar kurang mempersiapkan media pelajaran sebelum kalau berjalan dan banyak sampai tadi memfokus seharusnya fokus dengan dosnya dan persiapan dari media PD kemudian Sebenarnya Pak tadi alat pengeras suaranya kan dia punya lupa sekali mas. Tadi biasanya sebuah ketembahan lupa kalau lah. kamu tuh catat semua kali apapun yang terjadi dalam kelas itu yang Kalau yang fokus tuh salah tuh satu. Dan saya pasang sebelum Bapak datang. Jadi apapun yang terjadi dalam produksi itu dicatat. Boleh mau mencatat kelemahannya, boleh catat kelebihan. Tapi itu kalau kelebihan kalau dicatat, kalau juga tadi mau catat seluruhnya itu kan udah bukti halaman lah. Jadi mengucapkan itu pada ikut tuh satu, tapi ada mau kebalikan itu dia kelemahan itu mencatat. Lah ya. Sebaiknya banyak video-video itu yang kita laksanakan gunakan untuk pelaku usaha ekonomi itu kan. Tapi ngaku Pak Edi memilih video pabrik rokok. Kalau di situ Pak, pertama pabrik rokok kan di situ sudah tergambar materi kita semuanya pelaku ekonomi. Ada tenaga kerja, ada produsen, kemudian ada nanti impornya, luar negeri, kemudian ada bahan bakunya dari luar negeri, tembakau. Ya, itu dasarnya Pak. Karena dalam video itu sudah tergambar semua pelaku ekonomi situ. Kalau yang lain misalnya pabrik roti. Wah, kebetulan itu Pak penyebab kemarin tuh. Kebetulan mencari video sama si Deden. Sama Deden itu nggak bisa gitu. Kalau rokok, Lain ya Pak ya. rokok kan dilarang oleh pemerintah ya Mas Ade. Rokok kan dilarang oleh pemerintah. Jadi bisa memancing siswa. Oh gitu. Bisa memancing siswa untuk merokok. Harusnya perusahaan lain Kalau ya. anak yang perokok, dia akan terpancing. Ingat ya, perokok. Udah sampai situ kejuaraan ini. Sampai setengah. Iya. Kebetulan yang mencari video tuh Mas Maya Sunda apa videonya? Ada apa dalam Pak yang downloadnya? Sama tanya sama Mas Man. Jadi Apa mematikan telepon Deden? anak untuk merokok. Iya. Oke Pak. Sedangkan kalau di daerah ada kabupaten-kabupaten lain Tidak itu boleh merokok. Padang Panjang tidak ada iklan merokok ya Pak. menegakkan memasang iklan merokok saja dilarang dari daerah. Pemda kita lihat itu. Apalagi kita dalam pelaku pendidikan. Dalam pembagian kelompok, guru seharusnya membagikannya nama-nama kelompok itu. Ini kelompok satu, dua, tiga, ataupun sekalipun apa saja basnya itu saja. Nah, ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Itu pun diberikan setelah anak membuat kelompok.
Seharusnya memberikan tugas itu. Tadi diberikan. sudah Pak, dia kurang menyimak ya. Nah, Yang satu yang pertama, dua ya, tema. waktu di PBM itu waktu itu diberikan waktu dia keberangkatan. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Setelah itu kan diberikan kelompok anak pelajar kan duduknya itu kan aja leh. Obat seko atau obat seko kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang mendapat kelompok 1 yang disebut nomor 1 itu dia kelompok 1. Siapa kelompok 2 itu kelompok 2. 1, 2, 3, kalau ada anak 7 baris ke belakang. Isi nomor 7 sampai 7. Anu nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Praktis waktu cepat. Guru memang sesuatu bagus, membantu anak pasar. Saya hanya di depan aja. Di depan saja, kayak di jalan. Seharusnya dicari anak ke kelompok sana lah bagi kelompok. Depan saja berarti kurang juga. Kemudian waktu kan pelajaran untuk apakah 10 menit tek anak selesai bekerja. Jadi kalau bangun ini bangun tadi anak semuanya kata aja habis cepat dia. Kasihkan hasil diskusi. Oke. Siswa mempersilakan bertanya. Kemudian guru yang menjawab pertanyaan tadi. Setelah siswa tanya, seharusnya kan anak itu yang mempersilakan siswa bertanya kan diskusi. Waktu itu mempresentasikan tadi, akan siswa bertanya. Nah, seharusnya siswa itu yang mempersilakan pada kawan-kawannya untuk bertanya, bukan guru. Cuma waktunya kalau diserahkan kepada siswa. Setelah diserahkan kepada siswa, satu siswa yang silakan kawan-kawanku bertanya. Siapa yang bisa, siapa yang ingin bertanya, kalian tahu aku dan paham. Dia diskusi kan ada moderatornya, ada tukang macam makalahnya. Kesimpulan yang sampaikan itu nggak acuh tadi, nggak jelas mana kesimpulan dalam pelajaran tadi ini. Nanti sekarang kesimpulan pelajaran kita gini. Oke. Kemudian keputusan siswa berapa persen tadi? Keputusan siswa. Keputusan siswa dari hasil itu Pak. Ya. Saya lihat paling yang nggak lihat pun kan ada 3 orang. Kan satu. Jadi pelaksanaan PBM tidak semua siswa belum tuntas. Jadi yang belum tuntas itu tindakan PID. Oh, yang 3 orang itu. Ya. Banyak apa diulang atau ada tugasnya itu tidak dong? Atau yang diulang maksudnya? Kan ada hasil evaluasi PID tadi kan? Secara lisan laporan, ada laporan tuntas. Itu PID lah nyebutkan. Oh itu. Kita suka nama orang itu langsung. Dia meminta ke adik, tugas yang diberikan kayaknya. Apa kok diulang melihat berapa persennya tidak tuntas. Itu karena refleksi misalnya punya kan. Pernah itu menerima menyerap bahwa. Kamu yakin anak itu tidak karakter? Iya. Kamu yakin sekian persen tidak karakter? Pasti. Tapi apa Tindakan yang harus dilakukan. Aku kok mengulang pelajaran Bali ya? Berapa persen? Maka itu ada hasil penilaian. Nah, di FFP itu kan ada penilaian. Sekarang ada lampirannya. Untuk remedial Lembaran penilaian. nama-nama siswa yang Enggak, lembaran penilaian. atau lembaran Apa apa yang dinilai anak? Berikan pertanyaan kepada anak. Jadi berdasarkan itu dari sekian soal yang diberikan berapa orang terjawab di siswa. Terjawab dari siswa sekian soal itulah mau mengatakan tuntasnya. Oh kalau ada soal yang diberikan lewat 5 atau 3 atau dari satu soal itu saja berikan kepada anak kelas A atau civil dan dari contohnya. Nah, tapi itu boleh orang lain. Tapi enggak sama enggak?
jawaban itu. Nah, kalau di bulan dapat benar 100% atau 90%, dia tahun lain Bapak kan pasti seperti itu. Berarti kalau lain berarti bayaran tuntas. Tapi ditanya orang itu, tapi kan ada soalnya berikan. Bahwa orang nggak tuntas jadi. Ada 3 itu dalam jumlah siswa berapa persen? Jumlah siswa kedua 100%. 100% berapa orang jumlah siswa? 38. Nah, berarti berapa persen tuh? Nanti kalau 3 orang tak siswa tuntas sebenarnya. Nah, situlah tuh pengayaan awak tadi. Pengayaan awak. Itulah untuk selanjutnya. Makan jadi sudah selama mengajar sudah bagus. Tapi tadi kan Tidak ada kurang apa ya. Kadang-kadang itu pula Pak. Kadang-kadang ya nak orang nak tengok satu dengan kamu kan. Halo Andan. Halo. Assalamualaikum. Kok mau supervisi ya guruan? Yo di sekolah. Mengapa malam mau senang? Ngapain lo? Pasang mau pengen. Ya, oke. Gitulah, jadi itu yang mau pilih ya, yang mau baca guru-guru yang terbaik. memang lancar Pak. Tiba lewat apa coba lagi supervisikan. Kan apa PD kurang PD kan? Kalau saya lihat lo, enggak bisa menemukan di berapa persen yang mau cala-cala saja, berapa persen guru yang mampu gitu ya. Sedangkan nanti Itu dikumpulkan. guru yang kreatif itu, apalagi kan guru kreatif. Kemudian bahasa aja, cempu. Kemudian ada juga kata-kata prediksi ya, bisa merendahkan derajat PD pada Penguatan guru. Aku Udah, Pak. saya lupa berapa kali PD pada catatan. Lupa Pak. Itu menghilangkan jiwa guru. Itu panjang Pak. pada kelupaan ya. Suruh sering mengatakan lupa dalam pemberikan mata pelajaran. Tidak boleh baca Ampun seperti kelupaan pun. Seharusnya lapar disampaikan, tapi lupa disampaikan nih. Materi itu tadi itu. Dia sampai lupa ya. Saya sampai atau lupa. Dinilai dekat dinilai Pak Ibu ya, ini gila lupa Pak aja tak. Kalau materi lupa. Apalagi kalau rumus, ayo saya lupa. Berarti guru tidak menguasai materi kan. Kalau belajar memberi pelajaran itu secara urutan RPP sudah. Cuma ada pengembangan. beberapa poin nih Pak ini yang terlupakan. Nah, sebenarnya kalau kepala dari Pak, tapi kadang-kadang namanya di supervisi tentu gila. Misalnya PD jalan ke belakang, enak. Dia jalan tapi dia nak lalu tapi dia tak sampai ke belakang ya. Dia belakang dia sama. sebagian siswa. Hah? Jangan terabaikan sebagian siswa. Harusnya sebelum diskusi ya Pak kelompok ya. Jadi kalau Tadi ke itu di kelompok belakang aman bentuknya itu Jawa nggak usah main. Mas hubungan katakan sekalipun nomor secara Zoom Apa mati dari awal? apa tadi ya, cuma ada terputus tengah ya Mas. Iya Pak. Cuma kamera Mas Adi tidak kita terlihat Dan Pak sesuatu yang berbeda dengan dia mati langsung ya Pak. Nah, tadi kan mau sampaikan ke Mas Adi, tolong kamera itu nampak seluruh siswa. Mas minta video nanti Mas. Apapun Mas. gerak Pak Edi Sebenarnya, jale kamu. Kalau Pak Tantu nah, kalau Pak Gubernur memberikan jawaban, memberikan pertanyaan, tapi anak yang mana yang menunjuk anak kan nampak yang baru. Saya karena kameranya cuma dua Pak. Sekalian saya sambil untuk ngajar, sambil mengajar saya tinggal. Jadi saya tinggal standby kan aja gitu. Jadi standby nonton itu ya Mas, Iya. itu yang cemilan ya. Jadi nanti mau minta kapuni guru PNS dalam penilaian SKP menjadikan waktu seminggu untuk supervisi.
apakah itu sudah belajar atau pelajaran baru. Jadi tidak ada yang dia kata. Kalau dilaksanakan supervisi untuk guru naik pangkat, saya diharapkan akan bisa baik, belum bisa naik pangkat 3 tahun. Itu baik saja rumah. Kecuali golongan 3A ke 3B. Kalau 3B itu apa ya Pak? 3C langsung kayak apa kan? Tapi kan tidak bawa apa pun. Maaf presentasinya PTK tuh. Saya presentasikan guru. Mana spanduknya? Tidak mas. Iya, Pak. Tangannya ini guru sejauh enggaknya. Apa kayak ini? Gitu. Sedangkan Pak Adi saja yang pasda. Apa modelnya Pak? Apa model apalagi? Model yang tadi saya banyak sawah kecil itu. Nanti pengamatan sebelum belajar masalah sekolah sampai situ. Makanya sekolah itu berhasil. Karena kalau tanam aku nggak lawe ya mas deh. Lawe tanam aku bisa tanam ke kelas taman-taman aku. Oh sayur-sayuran dan anak tuh potong. Itu kita wali kelas nih. Makanya wali kelas tuh belajar apa? Kamu mau buat sampai laporan wali kelas besok? Laporan kegiatan kelasnya ya Pak? Iya laporan wali kelas. Kemana laporannya mana? Dulu kursi terima sekian kini berapa buah? Sekarang lokal aja Pak, saya lihat tuh banyak yang Di situ makanya guru kok yang mengajar tuh belum tadi kan belum memperhatikan lingkungan. Nah di mana adiwatanya Pak diserahkan? Ibu tim apa? Kalau karakter oke tadi, tidak ada penekan karakter pada anak-anak, karakter kejujuran. Tapi yang bernuansa adiwata mah bernuansa kesehatan mah. Jadi UKS itu bisa kita masukkan dalam kurikulum, bisa di awal pelajaran, bisa waktu pagi, waktu ceramah pada anak, bisa dalam pelajaran. Kita masuk mas, bukan diajarkan kepada anak setiap sudah tidak bisa. Guru matematik bisa. Integrasi, Pak. Integrasi. Bisa tuh. Misalnya anak-anak ini bagus, ada anak-anak ini bekerja dengan sungguh-sungguh ke CPD tadi kan, mengerjakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Berarti aku ditanamkan karena rasa bertanggung jawab karakternya tidak mas. Tanamkan jawab karakter ini. Itulah PD. Terima kasih. Kalau memperbaiki apa yang untuk anak-anak dan semoga anak itu berhasil. Sekalipun ikut posisi itu, namanya acak-acakan itu. Acak-acakan untuk laporan. Terus, terima kasih Pak Edi. Mantap, bagus. Mudah-mudahan berlanjut untuk pengajaran madrasah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Dan apa yang kekurangan kami nanti kami ikuti. Apa tanggapan Pak Edi? Apa Pak? Apa tanggapan Edi? Bagus lah Pak. Kalau menurut saya supervisi itu sangat bagus sekali Pak. Hasil temuan saya ini bagaimana menurut pendapat Edi? Iya Pak, memang iya. Kadang-kadang itu memang itu memang kekurangan kelemahan kita kan selalu diskusikan itu. Jadi nanti mudah-mudahan yang kedatangannya bisa kita perbaiki gitu. Oke. Mas